Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu 17 Juli 2024 diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposok Ulung dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-16 ini adalah duka cita yang mendahului kemenangan. Saya memakai tema ini, duka cita yang mendahului kemenangan. Kalau kita membaca di sini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Artinya bahwa murid-murid akan menangis dan meratapi kematian Yesus. Namun kemudian, tetapi dunia akan bergembira. Benar, ketika Yesus mati, banyak orang Farisi, banyak orang-orang yang menginginkan kematiannya. Lalu apalagi di sini? Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Artinya 3 hari kemudian Yesus akan bangkit, duka cita para murid-murid akan menjadi sukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat nats hari ini, duka cita yang dialami oleh para murid-muridnya tidak bersifat kekal, tidak bersifat abadi, tetapi hanya sementara. Kalau dunia bergembira karena kematian Yesus, ternyata sifatnya tidak abadi, tetapi sementara. Para murid berduka cita, namun itu hanya sementara. Oleh karena itulah, dalam hal ini yang pertama sekali dunia menawarkan kesenangan yang sementara, bukan abadi. Mari kita lihat saat ini. Banyak orang meninggalkan Yesus. Banyak orang sepertinya mengatakan, dengan mengikuti dunia ini saya selamat, saya kaya, saya bersuka cita. Tapi ingat, itu hanya sementara. Karena sukacita yang sejati adalah hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, datang pada Yesus, di sana ada sukacita yang sejati. Memang jalan menuju sukacita yang sejati, jalan bersama dengan Yesus, jalan mengikut Yesus seringkali ditempuh dengan air mata dan kesedihan. Itu yang sering terjadi. Karena Yesus juga berkata, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nah, kalau dengan demikian, maka di tengah-tengah proses hidup yang kita alami, pasti ada masanya kita akan mengalami kesedihan, kecewa, mungkin putus asa, dan lain sebagainya. Dan yang paling mungkin adalah kita ini menjadi korban ketidakadilan oleh karena nama Yesus. Itulah banyak saat ini orang
Kalau ingin cepat kaya, pesugihan, penglaris. Kemudian karena misalnya ada dari kita yang merantau ke daerah-daerah yang mayoritas bukan agama kita. Kita kesulitan untuk mencari kosan karena Kristen. Kita kesulitan untuk mencari rumah kontrakan karena Kristen. Kita di sana pasti sedih duka cita. Namun jangan khawatir, enggak abadi, hanya sementara. Oleh karena itulah, mari belajar untuk menerima keadaan sedih dan kecewa tersebut sebagai pintu menuju sukacita. Ayo, mau diproses oleh Tuhan. Tuhan mau memurnikan iman kita agar kita bergantung kepada Dia, bersandar kepada Dia dengan sepenuh hati kita. Tuhan tidak mau kita bersandar, bergantung pada kekayaan kita, pada pangkat kita, pada nama kita, tidak. Tapi Tuhan mau agar kita bergantung dan bersandar hanya kepadanya. Oleh karena itulah, dalam setiap proses hidup yang akan kita lalui ini, pasti akan ada halangan, pasti akan ada rintangan, pasti ada cobaan, ada ujian. Namun yang pasti, mari tetap pegang iman kita dan lihatlah akan ada kebahagiaan yang sejati. Saya teringat dengan sebuah kisah, ini kisah nyata. Dahulu ada seorang jemaat kita, dia akan naik tingkat, dia akan menjadi manajer dari wakil manajer dia. Tapi untuk menjadi manajer, dia disodorkan kertas kalau memang mau jadi manajer dia harus merubah agamanya. Ini kisah nyata. Dia harus merubah agamanya, sementara kalau dia tidak mau menjadi manajer, maka dia dipersilakan keluar dari perusahaan. Dia terkejut dan sedih. Anaknya masih 2, masih kecil-kecil. Lalu kemudian dia mendatangi saya. Saya waktu juga terkejut dengan pernyataan itu. Saya terkejut dengan peristiwa itu. Namun apa yang mau dikata, memang itulah yang terjadi. Kami berdoa, saya juga bingung waktu itu mau bikin apa. Karena saya tidak bisa memberi pekerjaan kepada beliau. Sementara dia terus kadang berdoa dan nangis. Karena memang kalau dia keluar dia mau jadi apa? Dia harus pulang kampung lagi kah? Atau merantau lagi kah? Sementara posisi wakil manajer yang dia capai itu sudah dia tempuh selama 10 tahun lamanya ketika dia bekerja di perusahaan itu. Akhirnya tibalah hari penentuan karena ada tenggang waktu selama seminggu untuk menentukan. Beliau datang pagi hari jam 6 ke rumah, kami berdoa bersama. Setelah kami berdoa bersama, dia keluar. Lalu kemudian saya berdoa di rumah, harap-harap cemas. Dan memang ngeri-ngeri sedap. Saya juga berpikir mungkin inilah jalan yang terbaik. Karena ketika saya tanya apa yang Amang pilih, dia diam. Nanti Amang akan tahu. Nah, rupanya setelah jam 9 pagi, beliau datang ke rumah dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang sukacita. Saya juga sempat berpikir, apakah mungkin Amang ini meninggalkan Tuhan Yesus? Dan ketika itu kemudian ketika dia datang, dia bercerita. Ketika pihak dari HRD datang, dari pusat kantornya datang, menawarkan itu, dia memilih untuk tidak meninggalkan Yesus. Dia memilih untuk keluar dari perusahaan itu. Dia tanda tangan. Dia tanda tangan. Lalu dengan menetes air mata, dia salamlah HRD-nya. Lalu kemudian dia keluar dari ruangan itu. Dia turun ke tingkat 1. Lalu kemudian ketika dia baru sampai di luar gerbang, dia ternyata dipanggil. Pak, sini Pak. Loh, kenapa? Dia pun terkejut. Kenapa Pak? Ayo Pak ke kantor. Ternyata apa dikatakan? Selamat Bapak mendapat jabatan sebagai manajer di sini. Loh, kok begitu?
Tadi kan saya sudah menandatangani, saya tidak akan jadi manajer, saya tidak akan mau pindah agama. Lalu kemudian di hadapan Bapak itu, kertas itu disobeknya, Pak, dalam sebuah penelitian di Amerika, barang siapa yang setia pada Tuhannya, maka dia akan setia juga pada pekerjaan-pekerjaannya. Menangislah dia. Ada kebahagiaan sejati yang dia peroleh pada saat itu. Awalnya duka cita dulu, awalnya nangis dulu, awalnya memang pahit. Tapi lihat, ketika dia menangkan Tuhan, maka lihatlah kebahagiaan itu datang. Makanya dikatakan di sini duka cita yang mendahului kemenangan. Mari bersama Yesus. Ayo, Tuhan mau memurnikan kita. Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang pribadi-pribadi yang tangguh bersama dengan Dia. Tuhan akan bentuk kita sesuai dengan kehendak. Selamat dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kalau kami boleh menghirup udara pagi, kalau kami boleh melihat matahari pagi, itu semua karena kasih karunia-Mu untuk kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Duka cita mendahului kemenangan. Kami sadar Tuhan, ketika kami mengikut-Mu, ketika kami mengikut Engkau ya Tuhan, maka akan ada banyak cobaan, akan ada banyak ujian, akan ada banyak rintangan yang sebenarnya itu adalah untuk memurnikan iman kami. Itu untuk menjadikan kami pribadi-pribadi yang tangguh, laskar-laskar-Mu Tuhan yang Engkau bentuk, agar apa yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapak, ajar kami untuk tidak cengeng, ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar padamu dengan sepenuh hati kami. Ajarlah kami Tuhan, biarlah segala hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni segala kesalahan kami, berkati Tuhan orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.